ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena kita ini adalah manusia bergerak, ada di tempat ini, ada di Yerusalem, ada di Judea, ada di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan menarik, pelajaran ini mengingatkan kita dimanapun kita berada akan ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga ketika kita berada di satu tempat, mulailah mengasihi orang lain, mulailah memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Kemudian, selalu menarik, Sekolah Sahabat ini sedang mengajak kita bahwa pengalaman seorang hamba Tuhan yang bernama Andreas. Andreas selalu berada di dalam beberapa tempat. Ya. Bagaimana Andreas berada di satu tempat? Dalam Yohanes 1 ayat 40, ini awalnya Andreas. Andreas ini mendengar Yohanes, kemudian dia mengikut Yesus. Setelah dia bertemu Yohanes dan mengikut Yesus, kemudian dia memberitahukan ini kepada Simon, saudaranya. Jadi ada pergerakan tempat antara Yohanes dan Simon, tapi dimanapun dia berada, ini Andreas menarik kita ikuti. Ketika dia berada dekat Yohanes, dia dengar cerita tentang Yesus, sekarang dia bergerak ke satu tempat, bertemu dengan Simon, dan kemudian dia bergerak lagi ke tempat lain. Kalau saudara baca dalam Yohanes 6 ayat 5-11, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang kemudian kita kenal, anak kecil inilah yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Jadi dia bergerak lagi di sana. Dan dia juga bercerita bagaimana dia menunjukkan imannya kepada Yesus. Jadi dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan bukan sampai di situ saja. Andreas ini juga bergerak juga. Ketika akhirnya dia bertemu dengan orang-orang Yunani yang mencoba bertanya tentang teologi atau ngajak berdebat tentang teologi kematian Yesus. Tapi Andreas ini ketika berada di sana, dia menceritakan juga tentang kebaikan-kebaikan Yesus. Saudara-saudara, ini kan menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bahwa ketika saya berada di satu tempat, mulailah. Jadi di mana Anda berada, mulailah. Mulai dari mana Anda berada. Saksikan tentang Tuhan di mana Anda berada. Jangan mimpikan peluang yang lebih baik kecuali Anda memulai di sekitar Anda. Jadi acap kali kita ini suka berpikir, wah saya harus tempat yang lebih bagus baru saya bisa bersaksi, atau dengan orang yang berpendidikan saja sehingga kita melupakan orang-orang lain. Kalau pelajaran malam ini mengingatkan kita, di mana saja mulai. Dan bila perlu orang yang terdekat dengan Anda. Satu, janji Tuhan, jika Anda mau bersaksi, Allah akan membukakan jalan bagi Anda untuk melakukannya. Dan memang kita akan menghadapinya setiap saat ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin bersaksi yang paling sederhana adalah ketika kita peduli kepada sesama manusia. Saudara-saudara, saya sedikit bercerita bagaimana pengalaman berada di satu tempat ke tempat lainnya. Jadi saya berada di satu kota ini, dan selalu kita berada di dalam segala tugas dan mungkin dalam satu kegiatan selalu berada di tempat-tempat yang berbeda. Selalu mempunyai pengalaman berbeda. Satu kali saya berada di satu tempat itu cukup bagi kita cukup menakutkan ya, karena kita ini sangat minoritas di tempat itu. Tapi kita harus bersaksi. Kita harus memberitakan Tuhan. Dan menarik bagi saya, pada waktu di tempat itu, ketika berada dalam satu situasi yang sangat minoritas,
Satu kali kita mendapat satu gangguan. Gangguan ini tentu tidak mudah untuk menghalaunya. Saudara tahu, ketika gangguan itu tiba, menakutkan, dan sebagainya, saudara tahu siapa yang mengusir gangguan itu? Lalu Tuhan kirim hujan deras, saudara. Jadi hujan deras menghalau gangguan itu, dan akhirnya orang bertanya, siapa gerangan orang yang datang? Saya hanya orang biasa. Saya hanya orang biasa, tapi saya pikir ketika kita mau mulai, di mana saja kita berada. Jadi jangan takut. Karena Tuhan telah berjanji dalam Kisah 1 ayat 8 tadi, kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa. Jadi mulai saja di mana? Jangan takut. Beritakan tentang Tuhan. Tadi Pendeta Sagala sudah memulai isi pemberitaannya, tentu jangan mulai dengan perbedaan, jangan mulai dengan perdebatan, tapi mulailah dengan kebaikan-kebaikan. Dan saya pikir semua orang bisa berbuat baik. Ya, mulailah kebaikan di mana Anda berada. Jadi ini sedikit pembahasan untuk hari Selasa. Saya pikir boleh dilanjutkan teman yang lain. Saya kembalikan kepada Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Bagaimana kita memulai di mana kita berada. Karena tempat Anda berada merupakan sarana atau wadah di mana Anda boleh memberitakan Injil. Kita akan lanjut kepada Pendeta Monang Tamunan yang saat ini melayani di Loma Linda Seventh Adventist Church. Silakan Pastor Monang. Selamat pagi, selamat malam bagi kita semuanya, Pak pemirsa dimanapun berada. Tadi kita sudah melihat bagaimana Yesus melihat calon-calon warga negara surga. Di dalam penginjilan kita perlu melihat, kalau saya Yesus, bagaimana saya melihat mereka. Kita sudah melihat tadi bagaimana Pendeta Sagala dan Pendeta Manurung. Yang pertama kita melihat bahwa perlu ada penerimaan yang sungguh-sungguh. Dan juga kita perlu menginjil melalui pengaruh kita di mana kita berada. Nah, di dalam penginjilan ini kita melihat tidak segampang membalikkan tangan. Karena kita menghadapi orang-orang yang berbeda background-nya, berbeda perspektifnya. Dan kita melihat ada orang-orang yang gampang kita reach out, tapi ada juga orang-orang yang sangat sulit. Nah, mungkin saya adalah salah satu orang yang sulit untuk dijangkau. Atau mungkin ada beberapa orang di luar sana memang betul-betul sulit untuk kita ajak bicara, ajak ketemu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Dan bagaimana Yesus melihat orang-orang yang sulit untuk dijangkau ini? Nah, Yesus adalah master atau ahli di dalam berurusan dengan orang-orang yang sulit. Dan Yesus banyak berhadapan dengan orang-orang yang sulit di zamannya. Dan bila mana kita melihat pelajaran kita pada sore hari, pada minggu ini, bahwa Yesus menghadapi orang-orang yang sulit, orang-orang yang pintar. Di zaman Yesus ada orang Samaria, ada orang Sanhedrin, orang-orang ahli Alkitab, orang Saduki. Dan pada kesempatan ini kita melihat ada 3 contoh yang diberikan oleh pelajaran kita, yaitu yang pertama adalah yang terdapat dalam Matius pasal 4, bagaimana Yesus menghadapi orang-orang yang sulit dari murid-muridnya sendiri, lalu kemudian dari seorang ahli Taurat yang tidak disebutkan namanya, dan yang terakhir adalah dari seorang yang ada di Bukit Golgota, yaitu pencuri yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, mari kita melihat secara lebih jelas lagi ketiga karakter yang disebutkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, tadi Pendeta Manurung sudah menerangkan mengenai Andrew. Nah, kalau kita membaca Matius pasal 4 ayat yang 11 dan 12, itu adalah di mana Yesus dicobai. Ya. Setelah 40 hari Yesus berpuasa, maka Yesus pun dicobai oleh setan. Dan selanjutnya ayat itu berbicara di dalam Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, coba kita baca, dikatakan demikian. Saya baca ayat 11 mulai. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ayat 12, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah
ia ke Galilea. Nah, seolah-olah ada gap di sana. Nah, sebenarnya kita membaca di dalam kitab Yohanes bahwa Yohanes telah mengabarkan Injil ke banyak orang. Dan salah satu pendengarnya dalam Yohanes pasal pertama adalah Andrew atau Andreas bersama saudaranya Petrus. Nah, mereka telah mendengarkan. Dari waktu ini kita bisa melihat bahwa at least Andreas dan Petrus telah menjadi murid Yesus selama 1 tahun. Masih sulit bagi Petrus dengan Andreas untuk menerima Yesus. Dibutuhkan waktu lebih dari 1 tahun bagi mereka mengambil keputusan sebelum Yesus mengatakan ayat inti kita pada hari ini. Yang mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, ada orang yang sepertinya sungguh-sungguh mengikuti Yesus, rajin dalam Bible study, tidak pernah absen memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, tetapi begitu kita tawarkan untuk mengambil keputusan, mereka tidak siap. Nah, seringkali hal orang-orang seperti ini membuat kita frustasi. Dia sudah datang ke gereja, sudah aktif di acara-acara gereja, tetapi masih belum mau mengambil keputusan. Lalu kemudian, contoh yang kedua adalah yaitu seorang ahli Taurat yang tidak disebutkan namanya. Nah, bila mana kita melihat cerita ini yang terdapat di dalam Markus pasal 12 ini, bahwa ia memberikan satu pertanyaan yang luar biasa. Ya, pertanyaan yang luar biasa mengenai tentang keselamatan, tentang hukum Taurat. Nah, kita perlu mengetahui ada 613 hukum-hukum yang dipelihara orang-orang Yahudi. Dan 248 hukum-hukum itu adalah hukum-hukum yang positif. Dan 365 adalah hukum-hukum yang mengatakan jangan atau prohibition. Ya. Nah, pada waktu Yesus menjawab pertanyaan dari ahli Taurat ini, Yesus mengutip Ulangan pasal yang ke-6. Nah, Ulangan pasal yang ke-6 adalah satu pernyataan iman orang Yahudi pada waktu mereka sudah mulai dewasa. Nah, coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-28 atau 29. Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada hukum ini. Nah, Yesus mengutip langsung Ulangan. Nah, apa yang menarik dari jawaban Yesus ini? Tadi saya katakan, orang Yahudi, bila mana kita menghadapi orang-orang yang sulit, pertama perlu kita ingat, jangan membuat situasi makin komplikasi. Ya, orang Yahudi mempunyai 613 hukum-hukum yang harus mereka ikuti. Yesus menjawab, hanya 2 hukum yang terpenting. Jadi bila mana kita mendeal dengan orang-orang yang sulit, mari yang sulit itu kita sederhanakan. Dari 613 hukum-hukum, Yesus sederhanakan hanya 2. Yang pertama, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kasih sama manusia. Lalu kemudian, di dalam menghadapi orang-orang yang sulit, kita juga perlu membuat bahwa kita perlu mengextend atau memperjelas apa kebenaran yang sudah jelas. Ya, lalu dalam ayat itu dikatakan, tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada hukum ini. Artinya adalah bahwa kita harus menekankan bahwa hal yang sederhana ini sangat penting dan kita tidak perlu membawa ini menjadi satu perdebatan atau menjadi satu persoalan yang lebih besar lagi. Biarlah kebenaran menjelaskan kebenarannya sendiri. Lalu, kita perlu mengingat bahwa intellectual understanding tidaklah cukup. Kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang suka berpikir, ya. Lalu kita mengajak mereka mulai berdebat, dan kadang-kadang perdebatan menjadi perdebatan kusir. Tapi Yesus memberikan satu ajakan melalui pengalaman dengan orang ahli Taurat ini,
ya, bahwa kepintaran atau kelebihan kita di dalam berdiskusi kadang-kadang tidak bermanfaat. Tetapi bila mana kita stick dengan ajaran Yesus atau approach yang dilakukan Yesus, ya, maka kita bisa memenangkan jiwa tersebut. Nah, yang kedua, contoh yang lain yaitu seorang yang disalibkan bersama dengan Yesus di Bukit Golgota. Nah, bagaimana kita menghadapi orang yang sulit? Yang ketiga adalah kita harus menjadi contoh hidup bagi orang lain. Pada waktu Yesus kayu salib, Yesus tidak pernah satu kata pun keluar hal-hal yang mengkondem atau menghakimi orang-orang yang berlaku tidak baik atau yang berlaku kasar kepada Yesus. Malah Yesus mengatakan, ampunilah mereka oleh karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Yesus di dalam penderitaan yang sangat-sangat luar biasa itu masih memberikan pengasihan kepada mereka yang berlaku kasar kepadanya. Nah, ada kala-kala kita akan menghadapi orang-orang yang sulit dan berlaku kasar, bahkan mengejek kita seperti yang ada sebelah kiri Yesus. Kalau kau Tuhan, kalau kau Allah, kenapa kau tidak melepaskan dirimu? Tapi Yesus memberikan satu kata-kata yang membawa damai. Jadi dengan perilaku kita yang lembut, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan perhatian, penuh dengan pengampunan, maka orang-orang sulit seperti ini bisa dilembutkan. Dikatakan dalam ilustrasi bahwa sekeras apapun batu yang ada di pinggir laut, kalau air itu, ombak itu selalu datang menghantamnya, lama-lama batu itu terkikis juga. Sama seperti pisau, kalau kita asap pelan-pelan, maka pisau itu juga akan tajam. Artinya apa? Kalau kita punya kesabaran, akan ada terjadi perubahan kepada orang-orang yang sulit, sekeras apapun orang itu. Dan itulah yang bisa saya bawakan pada malam hari ini. Terima kasih Pastor Monang Tambunan atas pembahasan yang indah yang telah disampaikan pada saat ini. Kita akan masuk langsung kepada pelajaran hari Kamis. Kita persilakan Pendeta Asnawi Hutegalung. Beliau saat ini melayani sebagai gembala jemaat di Cibubur. Silakan Pastor. Shalom, selamat malam bagi kita semua umat Tuhan. Mari kita selesaikan pendalaman sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Kamis. Merasakan peluang-peluang yang tersedia. Saudara-saudaraku, terima kasih Pendeta Agus Manurung, Pendeta Monang Tambunan, dan Pendeta Ketler Sagala sudah mendahului dan memberikan beberapa poin-poin penting untuk kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita saat ini. Saya sedikit untuk menambahkan bahagian hari Kamis, bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, pintu yang terbuka, jalan yang terbuka untuk masuknya Injil. Dengan cara kita memandang seperti Yesus memandang, bahwa setiap orang berharga di mata Yesus. Yesus sudah mati untuk semua orang berdosa. Yesus mati untuk seisi dunia ini. Bagi Yesus semua orang bernilai, berharga, dan memiliki hati yang paling dalam, kerinduan yang paling dalam, kebutuhan mereka yang paling dalam. Yesus bisa lihat bahwa setiap orang rindu untuk hidup damai sejahtera, rindu untuk mendapatkan hidup yang kekal, rindu untuk diselamatkan. Jadi ketika kita ditempatkan, oh kita bilang, daerah ini gersang, wilayah ini kering. Saudaraku, coba kita memandang dengan cara Yesus memandang. Positif, optimis, dan ada peluang-peluang yang akan kita raih di dalam kesempatan-kesempatan ini. Kadang-kadang kita, karena manusia, memandang hanya sebatas yang kita lihat, memandang luarnya. Tapi Yesus memandang isi hati, dalam ke dalamnya, pikiran. 1 Samuel 16 ayat 7, saudaraku. Ya. Nah, coba kita dulu memandang seperti itu. Seperti dikatakan Yesus dalam Matius pasal 9 ayat 37. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
Artinya apa? Ladang di dunia ini sangat luas, dimanapun tidak ada yang gersang, tidak ada yang kering, tidak ada yang kering kerontang, saudara. Ya, karena Yesus katakan tuaian begitu banyak. Artinya di mana tempat di belahan dunia ini ada banyak jiwa yang mau dituai. Tetapi persoalannya, pekerjanya sedikit. Dan yang sedikit ini pun hanya sedikit yang memandang dengan cara Yesus memandang. Saudaraku, hanya sedikit orang yang optimis. Hanya sedikit orang yang menaruh harapan. Hanya sedikit orang yang berfokus kepada kuasa Roh Kudus. Bagaimana cara sorga memandang orang. Jadi jangan lihat orangnya, tapi lihat kebutuhannya. Lihat isi hatinya, bahwa dia perlu diselamatkan. Di sisi yang lain, seperti yang sudah disinggung tadi Pendeta Ketler Sagala, di Yohanes pasal 4, itu cerita tentang Yesus memenangkan wanita Samaria. Wanita Samaria itu memenangkan orang-orang di kotanya, dibawa kepada Yesus. Ya, lalu Yesus menandaskan di ayat Yohanes pasal 4 ayat 35 kepada murid-muridnya yang memandang hanya sebatas penglihatan manusia. Kamu katakan 4 bulan lagi akan menuai. Tapi aku berkata kepadamu, kata Yesus. Ya, lihatlah dan pandanglah di sekelilingmu. Ada banyak jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Artinya apa? Murid-murid katakan 4 bulan lagi baru musim menuai. Tapi Yesus mengatakan sekarang sudah bisa menuai. Kenapa? Coba lihat di sekelilingmu, kata Yesus. Kata melihat di sini dari bahasa aslinya dikatakan perhatikan dengan cermat. Selidiki dengan cermat kebutuhan mereka. Apa harapan mereka, kerinduan mereka. Lalu dikatakan Yesus, kata kerja yang kedua, perintah yaitu pandanglah. Artinya angkat dulu wajahmu ke atas sedikit. Ya, angkat matamu, angkat wajahmu, angkat penglihatanmu. Lalu lihatlah, ternyata banyak jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Saudaraku, pintu terbuka. Bagi orang tertutup, bagi Tuhan akan dibuka. Jalan deadlock bagi orang, tapi bagi Tuhan tidak ada jalan yang deadlock. Jalan akan dibuka. Injil akan masuk. Wahyu pasal 3 ayat 8. Yesus sudah katakan, aku telah membuka pintu dan aku tahu pekerjaanmu. Masuklah. Pintu itu sudah dibuka. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, saudaraku, dari pasal pertama sampai pasal terakhir, lembaran demi lembaran firman Tuhan di kitab Para Rasul itu dikisahkan kepada kita bagaimana Tuhan membuka pintu, bagaimana Tuhan membuka jalan. Lalu rasul-rasul masuk membawakan kabar Injil keselamatan. Petrus dan Yohanes, orang-orang yang biasa, tidak terpelajar, tidak berpendidikan. Tadinya nelayan-nelayan yang dipanggil jadi murid Yesus. Tapi coba baca Kisah pasal 2 sampai 4. Ribuan jiwa dapat dimenangkan hanya berkhotbah, saudaraku. Ya. Lalu Filipus, kalau kita baca pasal 8 kitab buku Kisah, dia memenangkan orang Samaria dan sida-sida Ethiopia, saudaraku, dibaptiskan. Ya. Kemudian Rasul Paulus, kalau kita membaca dalam Kisah pasal 14 sampai 28. Ya. Dia memenangkan kota-kota, daerah-daerah dari Asia kecil sampai kepada Eropa, Kenkrea, Korintus, Troas, Tesalonika, bahkan sampai kepada Makedonia dan Roma. Bahkan dia melompat ke Spanyol dari Roma. Artinya apa? Pintu-pintu sudah dibuka Tuhan yang tadinya tertutup. Ya, provinsi-provinsi, kota-kota, daerah-daerah kekafiran dimenangkan kepada Injil Yesus Kristus. Jadi saudaraku, mari kita melihat bagaimana di sekitar kita, di tempat kita, jangan jauh-jauh. Jangan coba menjangkau yang jauh, tapi yang dekat terlupakan. Ya, Ellen G. White pernah bersaksi bahwa dia bermimpi melihat ladang-ladang dipenuhi dengan buah-buah beri. Walaupun di tengah-tengahnya banyak duri, semak belukar. Tapi Nyonya White melihat bukan semak durinya, tetapi dia melihat buah berinya yang akan dipetik. Dan jangan coba menjangkau yang jauh, sementara yang dekat belum dipanen. Artinya apa?
Di sekitar kita, kata Yesus, ada banyak jiwa-jiwa yang siap untuk dipanen, saudaraku. Ya, bagi orang jalan tertutup, bagi Tuhan jalan terbuka. Kesempatan dalam kesempitan. Ya, itulah yang dibuat Tuhan, dan Tuhan akan bekerja untuk kita. Ingat, solusinya apa? Kalau kita kembali ke Matius pasal 9 tadi ayat 37, solusinya adalah doa. Supaya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus, mengurapi para hambanya yang bekerja, dan dikirimkan banyak pekerja-pekerja untuk memanen jiwa-jiwa yang siap untuk dipanen itu. Saudaraku, lihatlah di sekitar kita, apalagi masa-masa sekarang di waktu lockdown ya, pandemi COVID-19 ini, sebenarnya kesempatan bagi kita terbuka ketika banyak orang tertutup, saudaraku, ketika lockdown. Kenapa? Mereka yang sakit dan hidup menderita membutuhkan doa dan perhatian kita. Ketika mereka ditimpa kemalangan dan rasa ketidakadilan dalam kehidupan mereka, mereka membutuhkan kunjungan dan pertolongan kita. Ketika mereka bangkrut, ya, dampak ekonomi yang sangat prihatin karena COVID-19 atau karena bencana alam, mereka memerlukan uluran tangan kita, memerlukan bantuan kita, memerlukan kasih Kristus. Mereka rindu untuk hidup damai sejahtera dan selamatkan. Jadi mari kita memandang bukan pintu tertutup, pintu terbuka. Jalan lebar akan diberikan Tuhan. Hari ini terbuka, kesempatan harus kita raih. Besok bisa jadi tertutup. Inilah kesempatan, peluang-peluang yang dapat kita lihat. Apakah Anda melihat itu? Di sekitar kita? Di gereja kita? Di mana kita tinggal? Para pemimpin-pemimpin sekolah sahabat, guru-guru sekolah sahabat, umat-umat Tuhan, bahwa Tuhan sedang membuka pintu. Dan jalan untuk masuk sudah diberikan. Kesempatan ini harus kita gunakan. Aduh, terima kasih. Akan banyak jiwa-jiwa yang menggunakan Tuhan. Saya kembalikan kepada Pendeta Sony Stumorang. Amin. Baik, luar biasa. Tadi para pendeta sudah menyampaikan pelajaran hari demi hari. Nanti kita ada 2 pertanyaan yang ada di sini. Namun sebelumnya, mungkin itu waktu 3 menit. Tadi kita lewatkan pelajaran hari Minggu. Silakan Pendeta Sagala, Direktur SSPP DKI, untuk boleh memberikan sedikit mengenai pelajaran hari Minggu. Tolong di-unmute, Pak. Di-unmute. Terima kasih, hamba Tuhan Pendeta Sony Stumorang. Pelajaran hari Minggu itu adalah merupakan suatu rujukan atas seluruh pelajaran sekolah sahabat ini, yang seharusnya menjadi suatu bagian penting yang sangat penting diketahui oleh umat-umat Tuhan. Tujuan Allah memanggil umat-umat Tuhan adalah merupakan duta-duta surga, perwakilan-perwakilan surga, menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk membawa jiwa-jiwa yang membutuhkan kesembuhan itu dari Tuhan. Diberikan judulnya pada hari Minggu, jamahan kedua. Takkan terjadi jamahan kedua kalau jamahan pertama tidak dilakukan. Itu. Apa itu jamahan pertama? Kita belajar melihat orang melalui penglihatan Yesus. Ada orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit di sekitar kita, seperti orang yang buta. Sejak lahirnya disembuhkan oleh Yesus, yaitu di Betsaida. Saudara, orang buta ini tidak melihat dengan jelas. Ya, mungkin juga ada yang buta samar-samar. Mungkin hanya melihat bayangan-bayangan. Tapi dia tidak dapat memastikan apa yang dipandangnya dan apa dilihatnya. Berita tentang Yesus sudah tersiar di mana-mana. Banyak orang memandang Yesus samar-samar. Siapa Yesus sebenarnya? Hanya dengar berita Yesus menyembuhkan. Siapa sebenarnya? Mereka tidak tahu.
adalah tanggung jawab orang-orang yang ada di Betsaida membawa orang buta itu kepada Yesus. Digambarkan dalam pelajaran sekolah sahabat ini, setiap orang yang percaya punya tanggung jawab yang sama. Membawa orang yang memandang Yesus itu dengan samar-samar, manakala Yesus memandang mereka dengan jelas adalah orang-orang yang butuh disembuhkan dan orang yang butuh diselamatkan. Banyak di antara umat-umat Tuhan yang tinggal berdiam. Ada juga dalam keluarga, kerabat, yang sebenarnya mereka bisa kita lihat mereka membutuhkan keselamatan itu. Mereka butuhkan kesembuhan. Manakala tidak ada orang membawa mereka kepada Yesus, Yesus tidak akan pernah jamah mereka. Ini perlu kita sadar sebagai umat Tuhan itu. Karena kita dipilih oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Makanya aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Menangkap, menjala, menjaring, dan memasukkan itu ke tempat yang sebenarnya. Sehingga menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana cara kita melihat? Kita membawa orang menderita itu, orang berdosa itu kepada Yesus, dan Yesus yang menyembuhkan. Jamahan pertama adalah dari perantara yang dipilih oleh Tuhan. Jamahan kedua adalah jamahan daripada Yesus yang menyembuhkan mereka. Itu pelajaran hari Minggu. Dan inilah peranan orang Kristen yang sesungguhnya yang sudah mengenal Yesus dan sudah disembuhkan oleh Yesus. Supaya kesembuhan itu juga boleh menjadi bagian. Mungkin ada kerabat kita, saudara kita, teman satu kampung kita, tetangga kita yang akan kita selamatkan. Tadi dilanjutkan pada pelajaran hari Senin itu, saya ulangi kembali. Bagaimana membawa mereka tanpa memandang perbedaan. Jangan lihat mereka suku apa, agamanya apa, tidak. Karena metode yang dilakukan oleh Yesus pendekatan itu adalah merobohkan benteng-benteng yang dibangun oleh orang Yahudi, dirobohkannya dengan mendekati orang Samaria. Siapapun orang di sekitar kita adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Tidak terkecuali. Bukan hanya suku saya, bukan hanya marga saya, bukan hanya family saya, tetapi setiap orang di sekitar kita. Karena itu tanggung jawab kita. Karena kita yang membawa mereka kepada Yesus. Karena mereka memandang Yesus samar-samar. Tidak jelas. Kita yang mengenal Yesus, kita bawa mereka seperti dilakukan peran dilakukan oleh orang-orang di sekitar orang yang buta itu di Betsaida itu, sehingga jamahan kedua itu pun tiba. Dan cara apa? Kita sampaikan, Tuhan, dia membutuhkan kesembuhan, sembuhkan dia. Sembuhkan dia. Jadi ini pelajaran hari Minggu yang akan, sebenarnya ini poinnya sangat penting bagi umat-umat Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Tidak ada seorang pun yang tidak punya tanggung jawab untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa jiwa itu kepada Yesus untuk disembuhkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Baik, kepada keempat narasumber, luar biasa paparannya, di mana kita semua boleh merasakan bagaimana kita harus terlibat. Dan sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan. Ada yang masuk langsung ke WA saya ini, saudara. Ada juga masuk ke apa? Jadi tadinya ada 2 yang sudah masuk, tapi ada tambah 3 dan 4 ini sekarang. Jadi pertanyaan pertama adalah begini. Dari salah seorang saudara kita di Puncak, dia katakan begini. Alkitab mengatakan tuaian banyak, tapi pengerja sedikit. Kenapa statement atau kalimat tersebut ada? Padahal kita dianjurkan untuk melayani, bahkan menjangkau yang bisa dijangkau, yang tidak bisa dijangkau. Mungkin ada salah seorang yang ingin memberikan jawaban sehubungan dengan mengenai ini. Siapa kira-kira? Boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Oke, Pendeta Kettler Segala, silakan Pendeta.
tuaian banyak, pekerja sedikit. Pelajaran hari Minggu itu sangat jelas menuntun pikiran kita, mengingatkan kita sebagai pekerja. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Atau bisa juga sebaliknya. Pekerja banyak tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu. Banyak orang yang siap bekerja tapi tidak tahu bagaimana melakukannya, apa yang harus dikerjakannya, bagaimana memulainya. Itu. Jadi, apa kata kuncinya? Kepekaan. Kepekaan kita kepada setiap orang yang ada di lingkungan kita. Ya bagus, terima kasih banyak misionaris pergi ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang jauh. Puji Tuhan, dengan semangat yang tinggi. Tapi misionaris yang terbesar sebenarnya adalah jika kita memulainya di lingkungan kita, di mana kita berada. Sensitif, peka, dengan setiap apa yang terjadi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa tetangga kita juga adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Ya, dengan metode dan gaya yang dilakukan oleh Yesus memandang seseorang untuk diselamatkan, seperti menyelamatkan perempuan Samaria itu, orang Samaria itu, ya, itu teknisnya. Dia tidak memandang teologianya, tidak membuat perbedaan itu menjadi pembatas atau membentengi dia untuk membawa orang untuk diselamatkan. Begitu. Baik, terima kasih. Ada masuk pertanyaan kedua. Mungkin nanti Pendeta Agus Manurung boleh menjawab ini, atau boleh ditambahin yang lain juga setelah Pendeta Agus. Di masa new normal ini, apakah mungkin kita memandang menggunakan mata Yesus sehubungan dengan perjalanan sekolah Sabat tadi? Lalu bagaimana caranya? Silakan Pastor Agus Manurung. Unmute dulu. Terima kasih. Sekaligus menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Kettler Sagala. Tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Mengapa statement ini keluar? Statement ini keluar kalau saudara baca di ayat yang pertama dari Matius pasal 9 ayat 35. Hari itu Yesus keliling dari kota ke kota dan desa-desa. Lalu menemukan ada banyak orang yang sangat rindu kepada pekabaran atau kebenaran ini. Jadi itulah satu desakan, tuaian banyak, dan kita berada di tengah-tengah tuaian itu, tapi masalahnya kita tidak bekerja, kira-kira begitu. Lalu sekarang masa new normal ini apa yang disampaikan oleh Pendeta Sony, pertanyaan kedua tadi. Apakah masa new normal ini tuaian lebih banyak atau banyak saja? Saya sangat meyakini lebih banyak. Karena masa pandemi COVID-19 ini membawa kepada satu situasi yang tadinya bekerja, sekarang bisa tidak bekerja. Yang tadinya mengalami berbagai-bagai rasa sukacita, akhirnya merasa kesusahan. Ini kalau kita mau berbicara secara pandang Yesus tadi, ini sebenarnya tuaian semua. Ini sebenarnya tuaian semua. Dan saya menarik, di sekitaran rumah saya, sebenarnya kami ini jarang sekali ketemu setiap harinya. Karena tetangga saya jam 5 pagi atau setengah 6 sudah berangkat dan pulang nanti jam 7 malam. Tapi masa pandemi COVID ini akhirnya WFH, work from home. Jadi apalagi waktu musim berjemur, akhirnya semua berjemur dan kita saling kenal. Yang tadinya hanya kenal sapa-sapa wajah begitu saja, halo pagi sore begitu saja. Sekarang kita saling bercerita. Dan saya melihat sebenarnya pola hidup sehat itu gereja kita sudah ajarkan. Jadi ketika orang lain baru memulai, kita sudah ada. Jadi itu sebabnya kita tunjukkanlah, ya kita tunjukkan. Ada yang susah, ada.
Ada yang datang kepada saya katakan begini, Pak Pendeta, cucu saya yatim piatu. Saudara lihat itu, tuayan-tuayan itu datang sendiri. Datang sendiri. Coba bayangkan ketika tuayan itu datang, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga dalam masa new normal ini, sama saudara-saudara, kita takut sama seperti saudara juga, rasa takut kalau keluar, rasa takut kalau berpergian, ya karena seperti itu. Tapi saya puji Tuhan, ada satu desakan pelayanan yang harus saya lakukan. Jadi di masa pandemi COVID ini, ya di bulan April dalam situasi yang sangat PSBB lah, razia supaya jangan keluar, saya harus mengadakan baptisan, saudara. Jadi ada yang belajar, saya katakan, pendeta saya siap dibaptis. Gereja tutup. Karena kita gereja melalui Zoom seperti ini. Saya berpikir, haruskah saya tunda baptisannya nanti menuju situasi yang lebih baik? Tapi dia katakan, dia siap dibaptis. Akhirnya saya mengalah. Itu hari Sabat itu ada 5 jiwa yang dibaptiskan. Ada dari berbagai gereja, datang bukan hanya satu dari saya, tapi ada dari gereja lain yang bergabung, akhirnya saya membaptiskan ke 5 jiwanya. Bukan hanya di situ. Ada juga panggilan pelayanan yang mendesak, ada yang meninggal karena COVID-19. Kita harus tadi di sana. Dan ketika di sana, nggak mudah saudara melangkahkan kaki. Nggak mudah. Saya bisa saksikan itu jenazah, diturunkan dari ambulans, disemprot, lalu ambulans disemprot, ya, dan semua dia semprot. Lalu kita di situ hanya berpakaian masker, sarung tangan, ya kita terlibat di dalam pelayanan itu. Jadi saya melihat mengapa harus dihentikan pelayanan walaupun situasi pandemi COVID. Ketika saya selesaikan baptisan, selesai melaksanakan pemakaman COVID-19, saudara tahu banyak yang tanya saya, apa yang membuat saya berani? Mungkin ini hanya sekedar apa yang saya rasakan, saya ceritakan. Ketika orang tanya begini, saya kata begini, saya ini sudah biasa dulu ada di kampung, ini pelayanan ini, peti jenazah pada waktu yang meninggal karena COVID itu, saudara lihat itu, tidak ada kami dari atas berjarak mengadakan karena memang seperti tidak diinginkan. Tapi kita nggak ingin juga orang ini seperti saja begitu dikubur. Jadi harus ikuti pelayanan juga. Jadi melayani di sana. Lalu tanya, bagaimana saya bisa berani? Bagaimana saya bisa berani seperti itu? Saya katakan, saya biasa pada waktu di kampung, saya kenal ada istilah pawang. Jadi kalau ada ular, ya seperti di Jakarta baru-baru ini ada musim ular, di mana-mana ular, saudara. Dan yang dipanggil pawang. Dan kalau kita dekat pawang, ular itu tidak mengganggu. Lalu saya berpikir, Tuhan saya itu yang saya sembah itu maha pawang. Lebih pawang-pawang lah. Itu yang mengikan. Saya katakan, digambarkan sebagai seorang pawang. Tuhan itu lebih dari pawang-pawang yang saya tahu. Jadi kalau saya dekat dengan dia, saya berdoa. Tidak akan kena. Dan memang, saudara, saya berdoa begini, ikhtiar saya, Tuhan kalau saya pulang dari mall atau apa ya, kalau saya sakit, saya terima. Tapi kalau saya pulang melayani, ya mudah-mudahan saya tidak sakit ya. Dan itu doa saya, itu yang memberanikan. Jadi saudara, masa normal seperti ini atau masa pandemi COVID, ya jangan juga terlalu berani. Jangan, kita nggak mau konyol juga. Ya banyak berdoalah, mudah-mudahan ketika kita melayani,
Jangan sampai berhenti. Jangan sampai pandang orang secara ya, jangan sampai berhenti pelayanan kita kepada orang lain. Ya, demikian sedikit Pendeta Sony, beberapa keterangan dan kesaksian yang kita berikan. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi masuk. Mungkin Pendeta Monang dulu baru Pendeta Asnawi boleh jawab ini. Apa tantangan memandang dari mata Yesus dari sisi aplikasi kehidupan? Sedangkan banyak dari anggota jemaat sekarang ini tidak fokus lagi kepada memandang Yesus karena tuntutan ekonomi, pekerjaan hilang, kemudian banyak kan yang lain. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Silakan, Pastor Monang. Baru Pastor. Terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat relevan dan juga sangat baik. Nah, kita melihat bahwa di dalam menjangkau jiwa-jiwa kepada Yesus, memang ada banyak rintangan-rintangan dan halang-halangan. Nah, Yesus sendiri melihat hal itu. Itulah sebabnya kita perlu belajar dari beliau, dari Juru Selamat kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa melihat jiwa-jiwa ini, yang kesulitan ini dari perspektif Yesus sendiri. Nah, dari contoh-contoh pelajaran sekolah yang kita berikan di sini, setiap persoalan dimiliki oleh jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Termasuk pelajaran hari Minggu, yaitu dia sendiri tidak memiliki iman yang cukup. Lalu perempuan Samaria, dia berusaha menghindari orang-orang untuk bertemu oleh karena keadaan kehidupannya yang sulit. Lalu kita melihat pelajaran hari Selasa, bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa keberadaan kita tidak memberikan dampak yang positif kepada orang lain. Dan keadaan yang sulit ini membawa kita kepada, sudahlah, biarlah yang lebih ahli di situ. Biarlah para pendeta, biarlah para evangelis-evangelis. Saudaraku, dalam setiap kesulitan kita, Yesus mempunyai cara untuk membawa kita lepas dari kesulitan itu. Dikatakan, ada 1001 cara yang Yesus bisa lakukan untuk kehidupan kita. Yang satu pun kita tidak tahu cara yang akan dilakukan Yesus. Kalau kita bergantung kepada Yesus, Yesus akan memberikan solusi demi solusi. Oleh karena Ia rindu dan Dia mau umat-umatnya yang mengikuti Yesus mendapatkan pahala dan berkat-berkat yang melimpah. Apapun keadaan kita sekarang ini, baik oleh karena COVID-19, oleh karena keuangan, itu bukan satu alasan. Tetapi kita lihat apa yang kita miliki. Pada waktu Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Hanya tongkat. Apa yang tongkat bisa lakukan? Tetapi dengan tongkat, Tuhan telah menggunakan Musa mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Membuat air yang pahit menjadi manis. Bahkan membelah laut mati. Untuk orang-orang Israel menyeberang ke tanah Kanaan. Lalu dengan tongkat juga, Ia banyak memberikan kesembuhan kepada orang yang lain. Kita lihat di sini, apa yang kita miliki, utilize itu dengan baik, manfaatkan dengan maksimal, Tuhan akan memberikan selanjutnya. Pendeta Asnawi, ada sedikit tambahan? Di-unmute, Pak. Baik, saya tambahkan sedikit pertanyaan yang pertama. Kalau kita membaca Lukas pasal 9 ayat 1, Yesus memilih menetapkan 12 murid. Ya. Sementara pekerjaan itu sangat banyak dan luas, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada banyak orang yang dilihat Yesus. Ya, para pesakitan, yang buta, yang bisu, yang tuli, yang timpang, yang lumpuh, yang kusta. Ada banyak yang mau dipanen, tapi pekerja sedikit. Makanya di Lukas pasal 10, ya Lukas pasal 9, Yesus sedang mencari murid, pekerja-pekerja. Lalu Lukas pasal 10 ayat 1, Yesus menambah lagi 70 murid. Lalu diutus berdua-dua. Artinya apa? Memang benar. Sampai hari ini pun, ladang dunia ini adalah ladang begitu luas, pekerja sedikit. Atau sebaliknya bisa juga. Ya, semua kita umat Tuhan sudah dipanggil, dipilih, dan menjadi pelayan-pelayan, pekerja, tapi kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan, atau kita tidak fokus untuk sebuah pekerjaan pelayanan.
panggilan kita. Ya, perhatian kita kurang. Makanya itu yang dikatakan Yesus. Baik, di dalam masa-masa COVID-19 ini ya ada banyak juga gejolak dalam jiwa, psikologis ya, dan juga ekonomi ya, dampaknya sangat banyak. Ada beberapa umat kita yang kehilangan pekerjaan ya, apalagi yang pekerjaan harian tidak ada lagi mata pencaharian. Ya kita hanya bisa menguatkan, meneguhkan supaya tetap bergantung kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari kebutuhan kita. Tuhan adalah sumber akan memenuhi segala pengharapan kita. Yesus dapat memenuhi segala kebutuhan kita, bukan hanya sehari-hari makanan minum, tapi kebutuhan jiwa raga kita, kebutuhan keselamatan kita, kebutuhan pengampunan dosa. Jadi satu-satunya kita harus kuat ya dengan dukungan doa ya, support lewat WA, lewat hubungan-hubungan telepon ya, untuk meneguhkan, menguatkan iman mereka sehingga rohani mereka tetap segar. Ya, memang sulit untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, bagi kita juga mungkin perlu kita juga keluar dari zona aman kita, saudaraku. Ya, ini adalah sebuah perubahan. Ketika terjadi lockdown, kita dipaksa mau tidak mau harus merubah paradigma kita. Yang tadinya kita hanya menginjil seperti yang kita tahu, yang kita lakukan secara akademis atau mungkin juga secara tradisi, tapi dengan pandemik COVID-19 ini kita dirubah. Ternyata bisa kita menginjil lewat Zoom, lewat medsos, lewat media sosial, lewat perangkat elektronik dan segala sesuatu yang digunakan alat-alat elektronika ini. Jadi mungkin ini juga membuka mata kita. Tuhan mau melihat sudah terlalu lama kita dan mungkin juga jenuh kita menginjil secara formal seperti itu saja. Ya, lewat KKR, lewat ini, lewat ini. Ya, perlu kita menginjil lewat Zoom, satelit, dan lewat WA atau medsos ini, saudara. Saya pikir kita perlu berubah. Jadi kita keluar dari zona aman kita. Terlalu aman kita selama ini. Sekarang kita ditantang untuk sebuah perubahan yang baru. Mau tidak mau, kita dipaksa untuk mengadopsi itu dan melakukan itu. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sorasnawi atas pencerahannya. Dan sebelum kita tutup dan merupakan closing statement atau jawaban 1-2 menit, pertanyaan umum akan kita jawab satu orang menjawab masing-masing dari versinya. Apa aplikasi pelajaran ini baik kehidupan kita sebagai gembala jemaat dan sebagai anggota jemaat? Dan apa yang akan kita lakukan? Kita mulai dari Pendeta Katler Sagala. Silakan. 1-2 menit Pak ya, singkat-singkat aja. Unmute Pak, di unmute. Saudara-saudara yang saya kasihi, seluruh umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada sekarang ini, ada satu pesan pengalaman yang kami alami sendiri ketika pandemi COVID-19 sekarang ini. Saya sangat menemukan dan menyadari kesadaran saya sangat dibukakan oleh karena kondisi sekarang ini. Sesungguhnya pada masa sulit sekarang inilah umat-umat Tuhan harus lebih banyak bergerak. Orang yang mau diselamatkan, orang yang mau dibantu, orang membutuhkan pertolongan, mereka tidak pandang bulu siapa yang memberikan bantuan. Orang yang dalam kesulitan tidak peduli mereka dari mana datang pertolongan pada mereka. Tetangga kami, sejak kami tinggal di rumah kami, agak jarang bertegur sapa dengan saya. Kalau saya lihat dia bengong muka. Kalau bertemu dia lalu kalau saya datang dia langsung cari jalan lain supaya tidak ketemu. Padahal hanya di depan rumah. Tetapi ketika COVID-19 ini datang, kebetulan anaknya
ter-PHK, terdampak COVID. Saya bilang sama istri, bolehkah kita belikan beras, sedikit kita bagikan kepada mereka? Tolong tanya ibu itu, saya bilang. Istri saya bertanya kepada anaknya, anak menantunya. Seandainya dikasih, mau nggak? Mau, Bu, daripada nggak makan. Nah, coba lihat. Jadi justru sekarang ini umat-umat Tuhan nggak boleh menghindar. Kita harus yakin bahwa pada saat ini Yesus sedang memilih kita dan memerintahkan kita bergerak. Mereka tidak tahu lagi mengatakan, ini kristenisasi, ini bagi-bagi sembako, ini enggak. Yang penting saya makan. Yang penting kami hidup. Jadi ini jembatan satu tombak penerobos tembok-tembok yang utuh selama ini membentengi kita dengan tetangga kita. Kita harus siap. Kalau ada tetangga kita yang sakit, sediakan kendaraan kita. Ayo kita bawa ke rumah sakit, ayo. Mungkin hanya membawa ke rumah sakit pun mereka sudah senang. Sudah bahagia mereka. Jadi umat-umat Tuhan, kita dipanggil. Bekerja sedikit. Kita mengerti pekerjaan kita, mengerti kapan saatnya kita bekerja. Kalau waktu senang-senang orang kita injili, mereka mengatakan kita nggak kenyang karena Injil. Kita kenyang karena makan. Tapi di saat mereka lapar, kita berikan makanan, seperti dilakukan oleh Yesus, sentuhan jasmani, sentuhan fisik, menunjukkan kebaikan, rasa iba, dan simpati. Adalah peluangan besar untuk Injil itu dapat disebarkan kemanapun. Dan orang lain banyak bisa kita bawa kepada Yesus. Itu pendapat dari saya. Baik, closing statement yang kedua, Pendeta Agus, aplikasi pelajaran ini bagi kehidupan kita sebagai gembala jemaat dan anggota jemaat. Silakan. Mari kita gunakan mata kita ini, mata yang peka terhadap sekitar kita. Mari kita gunakan telinga kita ini, telinga yang peka terhadap orang-orang yang tidak bisa mengucapkan penderitaannya. Jangan lupakan keluarga terdekat. Jangan lupakan orang yang di sekitar kita. Itulah orang yang terdekat dengan kita. Mereka memerlukan orang-orang yang melihat seperti Yesus melihat mereka. Itu sebabnya saya mengajak kita semua sekali lagi, berdoalah supaya kita mempunyai mata yang peka untuk melihat di sekitar kita, saudara kita yang terdekat. Berdoalah agar telinga kita peka terhadap jeritan mereka ketika mereka menghadapi tantangan kesusahan ekonomi, apa yang disampaikan oleh Pendeta Sagala dan Pendeta Asnawi dan Pendeta Monang tadi. Berdoalah. Mudah-mudahan keberadaan kita di samping mereka akan membuat mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai penguasa sorga dan penguasa di dunia ini. Demikian closing statement. Pendeta Monang, aplikasi pelajaran ini bagi kehidupan kita sebagai gembala dan anggota jemaat. Silakan. Jadi di dalam melihat jiwa-jiwa seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa setiap jiwa adalah kandidat untuk surga. Tidak ada jiwa-jiwa yang tidak katakan tidak pantas untuk menjadi diselamatkan dan menerima Yesus Kristus. Semua jiwa-jiwa itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, kalau Yesus sendiri melihat mereka adalah calon-calon surgawi, maka kita juga harus mengubah kacamata kita untuk melihat mereka adalah calon-calon surgawi. Memang betul ada orang-orang yang akan memberikan kesulitan kepada kita pada waktu kita memperkenalkan Yesus. Tapi at least kita bisa seperti Andreas, yang pekerjaannya hanya memperkenalkan, tidak ada yang lain. Dia hanya membawa orang, memperkenalkan kepada Yesus. Dia tidak bisa berkhotbah, tidak bisa melakukan yang lain. Dia hanya memperkenalkan. Dia perkenalkan Yesus kepada Petrus, dia perkenalkan Yesus kepada murid-murid yang lain, dia perkenalkan Yesus, dia perkenalkan anak kecil yang membawa 2 ikan ya dan 5 roti, kepada Yesus, sehingga Yesus memberikan mujizat yang luar biasa, memakan 5.000 orang. Jadi, kita harus bisa melihat
orang dari kacamata pekerjaan apapun itu, Yesus akan membuat itu jadi satu berkat yang luar biasa. Itu dari saya. Amin. Pastor Asnawi, aplikasi pelajaran ini bagi kehidupan kita sebagai gembala dan anggota jemaat. Silakan, Pak. Memandang setiap orang dengan sudut pandang Yesus. Cara Yesus melihat, paradigma Yesus. Maka kita harus memiliki paradigma yang sama dengan Yesus. Mungkinkah? Ya, karena murid-murid, rasul-rasul berhasil untuk itu. Rasul Paulus sendiri mengatakan, aku memiliki pikiran Kristus. Sehingga dia bisa memenangkan dunia kekafiran menjadi Injil kekristenan, keselamatan. Jadi, dalam masa COVID-19 seperti yang sudah kita lewati lockdown dan sekarang sudah new normal, seharusnya kita sudah memiliki hal yang sama lewat medsos ini, alat-alat elektronika ini, memandang orang seperti Yesus memandang orang berdosa untuk diselamatkan. Jadi buka mata, buka telinga, buka hati, bahwa setiap orang darah Yesus sudah tercurah untuk menyelamatkannya. Jadi berharga dan bernilai di mata Tuhan. Saya pikir seperti Petrus dalam Kisah pasal 4, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Hanya Yesus yang dipunyai oleh Petrus. Demi nama Yesus, bangkitlah dan berjalanlah. Orang lumpuh itu bisa berjalan. Kalau itu bisa terjadi kepada murid-murid, kepada kita juga hamba-hamba Tuhan dan umat-umat pilihan Tuhan di zaman sekarang ini bisa terjadi. Mari kita bersama-sama bersama Tuhan sehingga kuasanya menjadi bahagian kita. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber, Pendeta Keter Segala, Pendeta Agus Manurung, Pendeta Astawi Hutagalung, dan dari yang jauh, Pendeta Monang Tambunan. Luar biasa. Satu kalimat terakhir yang saya akan baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita semua adalah saksi-saksi Kristus. Pemaparan dan pembahasan telah disampaikan oleh para narasumber, memotivasi kita, mengkonvinsi kita, meyakinkan kita, agar kita boleh menjadi saksi di berbagai aspek, di berbagai bidang, khususnya di era new normal ini. Apa kita butuhkan? Curahan Roh Kudus. Dengan apa? Hari Jumat petang dikatakan, satu kutipan terakhir saya akan bacakan begini. Tuhan meminta kita untuk menjadi pekerjanya. Kenapa? Masalahnya bukan pada tuayan, namun apakah saudara mau menerima Roh Kudus, berdoa setiap hari agar saudara dimampukan untuk melakukan hal itu. Terima kasih, kita akan tutup dengan doa oleh Pendeta Keter Segala. Namun, dalam doa nanti Pastor boleh didoakan juga program acara ini. Pekan depan kita akan adakan acara ini lebih interaktif, dan para narasumber kita mohon juga untuk tetap bisa pekan depan. Dan ada usul yang masuk dari saya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Mereka katakan, kalau boleh, biarlah dibuka, jangan hanya lewat media, tapi adalah Zoom meetingnya. Dan juga mereka senang mendengarkan kesaksian, saudara. Saya dengar kesaksian, hal-hal seperti ini lebih bermanfaat daripada hanya sekedar teori. Saudara-saudara dikatakan, hal-hal seperti ini, kesaksian yang relevan dengan pelajaran ini lebih bermanfaat daripada teori. Untuk itu, pada para pemirsa semua, minggu depan kita akan ketemu lagi hari Jumat, tepat jam 7 petang, di channel ini, atau di Facebook Live dan di YouTube. Kami informasikan, mohon maaf, karena ada gangguan dari OBS-nya, maka di YouTube hari ini belum bisa live, namun setelah ini saya akan masukkan ke YouTube. Minggu depan, kita akan bisa sama-sama semua. Pokok-pokok doa Pendeta Segala adalah doakan negara Indonesia yang sedang menghadapi masa new normal, di mana saat ini
jumlah yang terpapar bukannya berkurang tapi semakin banyak, agar Tuhan campur tangan kepada para pemimpin, kepada seluruh rakyat Indonesia, dan kepada kita semua untuk boleh lebih sadar diri dalam menghadapi new normal ini. Doakan juga saudara-saudara kita yang sakit, yang tidak bisa kita sebutkan nomor satu, dimanapun mereka berada. Doakan juga KKR atau Pekan Kebun Rohani yang diadakan pada saat ini di Conference DKI Jakarta. Doakan juga keluarga kita masing-masing. Dan doakan juga seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia yang pada saat ini melihara hari Sabat. Dan paling terakhir, doakan juga seluruh narasumber agar setiap Jumat boleh berpartisipasi untuk acara ini. Kalau ada tambahan lainnya, silakan dilanjutkan. Baik, pada para pemirsa semua, kita akan sama-sama berdoa. Kalau saudara ada di rumah, boleh berdoa dengan kami, menutup mata Anda, dan pendeta-pendeta segala, yang juga merupakan Direktur Sekolah Sahabat Pelayanan Perorangan Konferensi DKI Jakarta, akan memandu atau membimbing kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan dan Allah Bapa kami di surga, kami sangat berbahagia pada malam hari ini ya Tuhan, datang ke hadapan-Mu, memanjatkan puji dan syukur atas segala kasih sayang dan berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Teristimewa pada malam hari ini, melalui program yang telah dirancang oleh hamba Tuhan Pendeta Sony Situmorang, untuk melakukan satu acara pendalaman pelajaran Sekolah Sahabat yang akan membuka hati dan pikiran kami menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, suatu kesempatan yang indah, program siaran ini dapat berlangsung dengan baik melalui diskusi yang dilakukan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan. Kiranya program ini dapat berjalan terus, supaya pekabaran firman Tuhan boleh disiarkan, yang akan membuka hati dan pikiran seluruh umat-umat Tuhan yang sudah Engkau panggil dan Engkau pilih, Engkau selamatkan, Engkau tempatkan di dunia ini sementara menjadi duta-duta surga, yang dapat Engkau pergunakan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menuntun jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati acara ini, berkati program ini, supaya berjalan dengan baik hingga pada saat-saat yang akan datang. Kami juga tidak lupa berdoa sebelum mengakhiri acara kami pada malam hari ini. Secara khusus kami berdoa bagi negara kami Tuhan, yang pada masa pandemi COVID-19 ini, yang terpapar semakin banyak, bukan berkurang. Hal ini sangat mencekam dan menakutkan hati umat-umat Tuhan, dan juga seluruh warga negara yang ada di negara kami ini, yang dapat mengancam berbagai hal aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan, butuh pertolongan dari Tuhan, butuh turut campur tangan Tuhan, sehingga COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik, sehingga masalah ini tidak akan menakutkan umat-umat Tuhan dan juga warga masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga terhambat beraktivitas, dan juga yang sehingga tidak terhambat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak kami kenal, dan mungkin mereka tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka sedang menjalani proses pengobatan atau perawatan. Di Indonesia, di Konferensi Jakarta, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan kiranya mengutus malaikat-malaikatmu menjadi perpanjangan tanganmu untuk berkunjung, melihat, untuk mengulurkan tanganmu kepada saudara-saudara kami yang sedang berbaring oleh karena sakit, dalam kondisi yang lemah,
uluran dan jambatan tangan Tuhan akan menyembuhkan mereka sesegera mungkin. Oleh karena itu, para malaikat Tuhan yang menjamah, menolong para dokter, perawat, yang akan melakukan tindakan medis kepada orang-orang yang sakit, saudara-saudara kami, sehingga jamahan Tuhan itu menyegerakan mereka pulih dari penderitaan yang mereka rasakan. Setelah itu mereka akan berbahagia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa KKR yang sedang berlangsung sekarang ini di beberapa wilayah di Konferensi DKI Jakarta dan sekitarnya. Tuhan yang bekerja melalui KKR walaupun dengan Zoom meeting. Supaya itu Tuhan boleh juga menghimbau dan membangunkan semangat rohani umat-umat Tuhan. Mereka diteguhkan dalam iman, mereka juga akan diyakinkan lebih percaya lagi kepada Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang samar-samar mengenal Yesus, boleh dimenangkan mereka menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Karena melalui pekabaran KKR, mereka dapat mendapatkan suatu pelajaran yang berharga tentang keselamatan, tentang keajaiban Kristus yang menyelamatkan orang berdosa, dan bahkan yang akan membangkitkan orang dari kematian. Oh Tuhan Allah kami di surga, kami juga berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang berada di seluruh dunia ini. Dimanapun mereka berada, kiranya kasih dan damai sejahtera surga memenuhi kehidupan seluruh umat-umat Tuhan. Dan istimewa pada saat hari Sabat sekarang ini ya Tuhan. Hati bergembira untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sementara berkat-berkat Tuhan Engkau persiapkan, Engkau bagikan menjadi bagian umat-umat-Mu. Oh Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang menjadi narasumber. Saudara hamba Tuhan Pendeta Sonis Tomorang, penyedia program dan menjadi moderator. Kau berkati dia Tuhan. Berkati kehidupan, berkati keluarga dan anaknya. Berkati pelayanan yang tugaskan oleh Tuhan bagi dia melalui organisasimu. Hamba Tuhan Pendeta Agus Manurung, Pendeta Monang Tambunan, Pendeta Asnawi Utagalu. Kiranya kasih dan rahmat-Mu selalu berlimpah dari surga. Bahkan menambahkan hikmat untuk menambahkan, melengkapi pengetahuan yang kami miliki. Sehingga pemaparan pelajaran-pelajaran firman Tuhan pada hari yang akan datang boleh lebih jelas yang akan disampaikan dan mudah dimengerti umat-umat Tuhan yang mendengarkan seluruhnya. Terima kasih Bapa. Berkati kami pada malam hari ini. Berkati kami, sertai kami. Jaga, lindungi kami. Iman kami terjaga sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para narasumber dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Bila mana ada saran atau hal-hal yang perlu dibenahi, boleh menghubungi kami lewat Messenger ataupun ke 0878 888 06719 seperti yang ada di bawah ini. Dan akhir kata, kami ucapkan selamat sahabat, selamat malam, sampai ketemu pada Jumat mendatang. Dan kami minta kepada seluruh narasumber untuk mengatakan selamat sahabat sama-sama hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Oke, saya matikan. Saya udah. Tunggu sebentar.